Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari sistem keamanan komputer. Yang pertama, cyber security merupakan orang yang ahli atas perlindungan dunia maya. John MC Cyber adalah salah satu pakar keamanan cyber awal yang membuat sebuah framework yang disebut MC Cyber Cube atau Cube keamanan cyber security. Cube terlihat seperti sebuah Rubik. Selanjutnya, dimensi pertama cyber security Cube mencakup 3 prinsip keamanan informasi. Prinsip keamanan. Dimensi pertama dari MC Cyber Cube mengidentifikasi tujuan untuk melindungi dunia maya. Tujuan yang diidentifikasi dalam dimensi pertama adalah prinsip-prinsip dasar. Ketiga prinsip tersebut adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Status data. Dimensi kedua dari Cyber Security Cube berfungsi pada masalah melindungi sebuah status data di dunia maya. Data memiliki 3 kemungkinan status. Yang pertama, data dalam perjalanan. Yang kedua, data saat istirahat atau dalam penyimpanan. Yang ketiga, data dalam proses. Selanjutnya, keamanan cyber. Dimensi ketiga dari Cyber Security Cube mendefinisikan keterampilan dan disiplin yang harus dimiliki cyber security untuk melindungi dunia. Cyber Security Cube mengidentifikasi 3 jenis keterampilan dan disiplin yang digunakan untuk memberikan perlindungan. Keterampilannya mencakup teknologi, perangkat, dan produk yang tersedia. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, dan proses yang tidak berwenang. Metode yang digunakan untuk memastikan kerahasiaan termasuk enkripsi data, autentifikasi, dan kontrol akses. Selanjutnya, melindungi privasi data. Data ada yang bersifat sensitif dan tidak sensitif. Data atau informasi sensitif adalah data yang dilindungi dari akses tidak sah untuk melindungi individu atau organisasi. Ada 3 jenis informasi data yang sensitif. Yang pertama, informasi pribadi. Yang kedua, informasi bisnis. Dan yang ketiga, informasi rahasia. Selanjutnya, mengontrol akses. Kontrol akses mendefinisikan sejumlah skema perlindungan yang mencegah akses tidak sah ke komputer, jaringan, database, atau sumber daya data lainnya. Konsep A3 melindungi 3 layanan keamanan: autentifikasi, autentifikasi, dan akuntansi. Selanjutnya, hukum dan kewajiban. Semua undang-undang yang tercantum dalam gambar mencakup ketentuan untuk menangani privasi yang dimulai dengan Undang-Undang AS. Kebijakan adalah cara terbaik bagi organisasi untuk mematuhi semakin banyak undang-undang yang terkait atau terprivasi. Selanjutnya, prinsip integrasi data. Integrasi adalah akurasi, konsistensi, dan kepercayaan data selama seluruh siklus hidupnya. Istilah lain untuk integrasi adalah kualitas. Metode yang digunakan untuk memastikan integrasi data termasuk hashing, pemeriksaan validasi data, pemeriksaan konsistensi data, dan kontrol akses. Selanjutnya, kebutuhan akan integrasi data. Kebutuhan akan integrasi data bervariasi berdasarkan cara organisasi menggunakan data. Hilangnya integrasi data dapat membuat seluruh sumber daya data tidak dapat diandalkan atau tidak dapat digunakan. Pemeriksaan integritas. Pemeriksaan integritas adalah cara untuk mengukur konsistensi kumpulan data, file, gambar untuk catatan. Pemeriksaan integritas melakukan proses yang disebut hash function untuk mengambil snapshot data secara instan.
Checksum adalah salah satu contoh fungsi khas. Selanjutnya, prinsip ketersediaan. Ketersediaan data adalah prinsip yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan untuk menjaga ketersediaan sistem informasi dan layanan setiap saat. Metode yang digunakan untuk memastikan ketersediaan mencakup redundansi sistem, pencadangan sistem, dan contoh lainnya. Selanjutnya, sistem ketersediaan biasanya mencakup 3 prinsip desain. Yang pertama, menghilangkan satu titik kegagalan. Yang kedua, menyediakan crossover yang andal. Dan yang ketiga, deteksi kegagalan saat terjadi. Selanjutnya, memastikan ketersediaan. Organisasi dapat memastikan ketersediaan dengan menerapkan hal berikut. Yang pertama, pemeliharaan peralatan. Yang kedua, pembaruan OS dan sistem. Dan yang ketiga, pengujian cadangan dan lainnya. Jenis penyimpanan data. Data disimpan pada saat istirahat. Jenis atau pilihan untuk menyimpan data. Yang pertama, Direct Access Store atau DAS. Yang kedua, penyimpanan cloud dan lainnya. Selanjutnya, tantangan melindungi data tersimpan. Untuk meningkatkan penyimpanan data, organisasi dapat mengotomatisasi dan memusatkan cadangan data. Tantangan unik dari sistem penyimpanan jaringan tersebut mengkonfigurasi, menguji, memantau sistem. Selanjutnya, metode pengiriman data. Ada banyak metode untuk mengirimkan informasi antar perangkat termasuk Snackernet. Yang kedua, jaringan kabel, dan yang ketiga, jaringan nirkabel. Selanjutnya, tantangan melindungi data dalam perjalanan. Profesional cybersecurity harus menghadapi beberapa tantangan dalam melindungi hal ini. Yang pertama, melindungi kerahasiaan data, melindungi integritas data, dan melindungi ketersediaan data. Bentuk pengolahan data dan komputasi. Ada data ketiga adalah data dalam proses ini mengacu pada dalam selama input awal, memodifikasi komputasi atau output. Tantangan melindungi data dalam proses kesalahan perangkat lunak adalah alasan banyak kecelakaan dan bencana. Profesional keamanan cyber merancang kebijakan dan prosedur yang memerlukan pengujian, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem. Selanjutnya, perlindungan teknologi berbasis perangkat lunak. Perlindungan perangkat lunak mencakup program dalam layanan yang melindungi sistem operasi, database, dan lainnya yang beroperasi dari stasiun kerja, perangkat portabel, dan server. Ada beberapa teknologi yang berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi aset organisasi. Yang pertama, firewall. Perangkat lunak mengontrol akses jarak jauh ke sistem. Yang kedua, pengontrol protokol dan penganalisis tanda tangan dan teknologi lainnya. Selanjutnya, perlindungan teknologi berbasis perangkat keras. Ada beberapa teknologi berbasis perangkat keras yang digunakan untuk melindungi aset organisasi. Yang pertama, peralatan firewall yang memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Yang kedua, Directed Intrusion Detection atau sistem atau IDS. Yang ketiga, sistem pencegahan instruksi atau IPS. Selanjutnya, teknologi berbasis jaringan. Ada beberapa teknologi berbasis jaringan yang digunakan untuk melindungi aset organisasi. Ada 3. Yang pertama, Virtual Private Network atau VPN. Yang kedua, kontrol akses jaringan NAC. Dan yang ketiga, keamanan titik akses nirkabel. Perlindungan teknologi berbasis cloud. 3 layanan komputasi awam utama meliputi: yang pertama, Software as a Service SaaS. Yang kedua, Instruction as a Service. Yang ketiga, Platform as a Service. Selanjutnya, menerapkan pendidikan dan pelatihan keamanan cyber. Ada beberapa cara untuk melaksanakan program pelatihan formal. Yang pertama, jadikan pelatihan kesadaran keamanan sebagai bagian dari proses orientasi karyawan. Yang kedua, layanan sesi pelatihan langsung. Dan yang ketiga, selesaikan kursus online.
Selanjutnya, membangun budaya kesadaran keamanan cyber. Program kesadaran keamanan yang aktif tergantung pada yang pertama lingkungan organisasi dan yang kedua tingkat ancaman. Selanjutnya, kebijakan keamanan komprehensif menyelesaikan beberapa tugas. Yang pertama, menunjukkan komitmen organisasi terhadap keamanan. Yang kedua, menetapkan aturan untuk perilaku yang diharapkan dan kebijakan lainnya. Kebijakan keamanan biasanya mencakup kebijakan identifikasi dan autentifikasi, dan yang ketiga kebijakan kata sandi dan kebijakan lainnya yang ada pada gambar. Selanjutnya, standar. Standar membantu staf TI menjaga konsistensi dalam mengoperasikan jaringan. Salah satu prinsip keamanan yang paling penting adalah konsistensi. Selanjutnya, pedoman. Pedoman adalah daftar saran tentang cara melakukan sesuatu dengan lebih efisien dan aman. Selain praktik terbaik yang ditetapkan organisasi, pedoman juga tersedia dari berikut ini. Yang pertama, panduan konfigurasi keamanan Badan Keamanan Nasional NSA dan pedoman lainnya. Selanjutnya, prosedur. Dokumen prosedur mencakup detail implementasi yang biasanya berisi petunjuk langkah demi langkah dan grafik. Selanjutnya, ikhtisar model. Model keamanan cyber ISO atau IEC bagi para profesional keamanan cyber sama seperti model jaringan OSI pada para insinyur jaringan. Selanjutnya, dominan keamanan cyber. ISO atau IEC 27000 adalah standar keamanan informasi yang diterbitkan pada tahun 2005 dan direvisi pada tahun 2013. Struktur model keamanan cyber ISO berbeda dari model OSI karena menggunakan dominan daripada lapisan untuk menggambarkan kategori keamanan. Selanjutnya, tujuan kontrol. 12 dominan terdiri dari tujuan kontrol yang didefinisikan dalam bagian standar. Tujuan kontrol menentukan persyaratan tingkat tinggi untuk menetapkan ISM yang komprehensif untuk mengontrol akses dengan menggunakan mekanisme autentifikasi yang sesuai untuk penggunaan dan peralatan. Selanjutnya, kontrol. ISO atau IEC 2702 mendefinisikan kontrol sistem manajemen keamanan informasi untuk mengontrol akses ke jaringan dengan menggunakan mekanisme autentifikasi yang sesuai untuk pengguna dan peralatan. Kontrolnya adalah kata sandi terdiri dari setidaknya 8 karakter yang merupakan kombinasi huruf, angka, dan simbol menggunakan huruf besar dan atau kecil. Model keamanan cyber ISO dan threat CIA. ISO 27000 adalah kerangka kerja universal untuk setiap jenis organisasi dan bertujuan sebagai daftar pemeriksa. Selanjutnya, model keamanan cyber ISO dan status data. Kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi mungkin bertanggung jawab atas data di masing-masing negara yang bagian yang berbeda. Selanjutnya, model dan perlindungan keamanan cyber ISO. Tujuan pengandalian ISO 27001 berhubungan langsung dengan kebijakan prosedur dan pedoman keamanan cyber organisasi yang ditentukan dalam manajemen tingkat atas. Bab 2 atau kubus keamanan cyber. Bab ini membahas 3 dimensi kubus keamanan cyber, menjelaskan bagian masing-masing dari 3 dimensi berkontribusi pada upaya ini, juga membahas model keamanan cyber ISO dan membahas bagian profesional keamanan menggunakan kontrol untuk mengidentifikasi teknologi, perangkat, dan produk untuk melindungi organisasi. 3. Ancaman kerentanan dan serangan keamanan cyber. Ancaman kerentanan dan serangan adalah fokus utama para profesional keamanan cyber. Ancaman adalah kemungkinan membawa peristiwa berbahaya seperti serangan akan terjadi. Selanjutnya, perangkat lunak berbahaya atau malware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu operasi komputer untuk mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna.
Selanjutnya virus, ROM, dan Trojan horse. Virus adalah kode eksternal berbahaya yang dilampirkan ke file eksternal lain seperti program yang sah. Casing adalah worms adalah kode berbahaya yang mereplikasi dengan cara independen mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan. Kuda Troya atau Troja horse adalah malware yang melakukan operasi jahat dengan kedok operasi yang digunakan seperti bermain game online. Bom logika. Selanjutnya bom logika. Bom logika adalah program jahat yang menggunakan pemicu untuk membangkitkan kode berbahaya. Selanjutnya ransomware. Ransomware menahan sistem komputer atau data yang dikandungnya hingga target melakukan pembayaran. Selanjutnya backdoor dan rootkit. Tujuan dari backdoor adalah untuk memberikan akses masa depan penjahat cyber ke sistem bahkan jika organisasinya memperbaiki kerentanan asli yang digunakan untuk menyerang sistem. Rootkit memodifikasi sistem operasi untuk membuat backdoor. Menyerang kemudian menggunakan pintu belakang untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Selanjutnya bertahan melawan malware. Beberapa langkah sederhana dapat membantu mempertahankan diri dari segala bentuk malware. Yang pertama, program antivirus. Yang kedua, perangkat lunak terkini. Selanjutnya, spam. Spam adalah metode periklanan, namun spam dalam pengiriman tautan berbahaya, malware atau konten yang meniru spam dikenal sebagai junk mail dan email yang tidak diminta. Spyware atau adware dan scanware. Spyware adalah perangkat lunak yang memungkinkan penjahat untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna. Adware biasanya menampilkan pop-up yang mengganggu untuk menghasilkan pendapatan bagi pembuatnya. Dan selanjutnya, scareware membujuk pengguna untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan rasa takut. Dan selanjutnya, pengelabuan. Phishing adalah salah satu bentuk penipuan menggunakan email, pesan instan, dan media sosial lainnya untuk mencoba mengumpulkan informasi seperti kredensial, login, dan informasi akun. Spear phishing adalah seragam phishing yang ditargetkan. Selanjutnya, phishing, smishing, phamming, dan walling. Phishing adalah phishing menggunakan teknologi komunikasi suara. Smishing yaitu short messenger service phishing adalah phishing menggunakan pesan teks pada ponsel. Selanjutnya, pharming adalah peniruan identifikasi situs web yang sah dalam upaya untuk menipu. Whaling adalah serangan phishing yang menargetkan target dengan profil tinggi. Selanjutnya, plugging browser dan keracunan browser. Plugin Flash dan Shockwave dari Adobe memungkinkan pengembangan animasi gratis dan kartun. Selanjutnya, keracunan SEO. Tujuan paling umum dari keracunan SEO adalah untuk meningkatkan lalu lintas ke situs berbahaya yang memungkinkan menghosting malware. Selanjutnya, bertahan terhadap serangan email dan browser. Metode untuk menangani spam termasuk memfilter email. Anti-Phishing Working Group atau APWG adalah asosiasi industri yang berfokus pada penghapusan pencurian identifikasi dan penipuan yang diakibatkan oleh phishing dan email spoofing. Selanjutnya, rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah cara sepenuhnya non-teknis bagi penjahat untuk mengumpulkan
informasi tentang target. Beberapa jenis serangan rekayasa sosial yaitu practicing, ada sesuatu untuk sesuatu atau quid pro quo. Taktik rekayasa sosial. Taktik rekayasa sosial meliputi yang pertama otoritas, yang kedua intimidasi, dan yang ketiga konsensus atau bukti sosial dan contoh lainnya. Selanjutnya, selancar bahu dan menyelam tempat sampah. Penyerang dapat berada di dekat korbannya atau menyerang dapat menggunakan teropong atau kamera sirkuit tertutup untuk berselancar di bahu. Penyelamatan tempat sampah merupakan proses penelusuran sampah target untuk melihat informasi apa yang dikeluarkan oleh organisasi. Selanjutnya, peniruan identitas dan hoaks. Peniruan adalah tindakan berpura-pura menjadi orang lain. Hoaks adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menipu atau menipu yang bisa berupa informasi palsu yang disebarkan. Selanjutnya, membonceng dan tailgating. Membonceng terkait ketika pelaku kriminal bersama dengan orang yang berwenang untuk masuk ke lokasi yang aman atau area terlarang. Penjahat menggunakan beberapa metode untuk membonceng. Yang pertama, mereka terlihat seperti dikawal oleh orang yang berwenang, dan contoh lainnya. Tailgating adalah istilah lain yang menggambarkan praktik yang sama. Selanjutnya, penipuan online, email, dan berbasis web. Meneruskan email tipuan yang lelucon lainnya, film lucu, dan email yang tidak terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya, membela terhadap penipuan. Tindakan mencegah penipuan. Yang pertama, tahap keinginan untuk mengklik email dan tautan situs web yang menarik. Yang kedua, awasi unduhan yang belum tahu atau otomatis. Dan yang ketiga, contoh lainnya dari tindakan. Selanjutnya, kegagalan layanan. Serangan denial of service atau DOS adalah jenis serangan jaringan. Ada dua jenis utama serangan DOS. Yang pertama, kuantitas lalu lintas yang luar biasa, dan yang kedua, paket berformat berbahaya. Selanjutnya, mengundus. Mengundus mirip dengan mengupin seseorang. Ini terjadi ketika menyeram pemeriksaan semua lalu lintas jaringan saat melewati NIC merupakan mereka. Yang selanjutnya, spoofing. Spoofing adalah serangan peniruan identifikasi, dan ini memanfaatkan hubungan terpercaya antar dua sistem. Ada beberapa jenis serangan spoofing. Yang pertama, spoofing alamat match, dan yang kedua, IP spoofing mengirimkan paket IP, dan contoh lainnya. Pria di tengah atau man in the middle. Seorang penjahat melakukan serangan man in the middle atau MITM dengan mencegat komunikasi antar komputer untuk mencuri informasi yang melintas jaringan. Selanjutnya, serangan zero day. Serangan zero day kadang-kadang disebut sebagai ancaman zero day adalah serangan komputer yang mencoba mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang tidak diketahui atau dirahasiakan oleh vendor perangkat lunak. Selanjutnya, pencatatan papan ketik. Pencatatan keyboard adalah program perangkat lunak yang mencatat penekanan tombol menggunakan sistem. Selanjutnya, bertahan terhadap serangan. Untuk mencegah serangan DOS dan DDoS, pastikan patch dan pemutakhiran terbaru sistem dalam mencegah jatuh korban serangan reply dengan mendeskripsikan lalu lintas, menyediakan autentifikasi kriptologi. Selanjutnya, greware dan smishing. Greware mencakup aplikasi yang berperilaku mengganggu atau tidak diinginkan. Greware dapat melacak lokasi penggunaan smith,
Penggunaan smishing adalah kependekan dari SMS phishing. Ini menggunakan layanan pesan singkat atau SMS untuk mengirim pesan teks palsu. Selanjutnya, titik akses nakal. Titik akses nakal adalah titik akses nirkabel yang dipasang di jaringan aman tanpa orisasi eksplisit. Selanjutnya, gangguan RF. Gangguan frekuensi radio atau RF mengganggu transmisi stasiun radio atau satelit sehingga sinyal tidak sampai ke stasiun penerima. Selanjutnya, bluejacking dan bluesnarfing. Bluejacking adalah istilah yang digunakan untuk mengirim pesan yang tidak sah ke perangkat Bluetooth lain. Variasi dari ini adalah mengirim gambar yang mengejutkan ke perangkat lain. Bluesnarfing terjadi ketika menyalin informasi korban dari perangkatnya. Informasi ini dapat mencakup email dan daftar kontak. Selanjutnya, serangan web dan WPA. Wide Equivalent Privacy atau WEP adalah protokol keamanan yang berusaha menyediakan jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. WPA menggunakan kunci untuk enskripsi. WPA2 rentan terhadap serangan karena penjahat cyber dapat menganalisis paket yang terjadi antar titik akses dan pengguna yang sah. Selanjutnya, bertahan terhadap serangan perangkat nirkabel dan seluler. Selanjutnya, batasan penempatan titik akses dengan jaringan. Alat WLAN seperti NetStumble dapat menemukan titik akses jahat atau stasiun kerja yang tidak sah. Yang selanjutnya, pembuatan skripsi lintas situs. Cross-site scripting atau XSS adalah kerentanan yang ditemukan di aplikasi web. Selanjutnya, injeksi kode. Injeksi XML adalah serangan yang dapat merusak data. Injeksi SQL, penjahat dunia maya mengeksploitasi kerentanan dengan memasukkan pernyataan SQL berbahaya di bidang entry. Selanjutnya, buffer overflow. Buffer overflow terjadi ketika data melampaui batas buffer. Buffer adalah area memori yang dilokasikan untuk suatu aplikasi. Selanjutnya, eksklusi kode jarak jauh. Eksklusi kode jarak jauh memungkinkan penjahat untuk mengeksekusi perintah apapun pada mesin target. Selanjutnya, Control Excitex dan Java. Control Excitex adalah bagian dari perangkat lunak yang diinstal oleh pengguna untuk memberikan kemampuan yang diperluas. Java Virtual Machine atau JVM mengisolasi kode yang tidak terpercaya dari sistem operasi lainnya. Selanjutnya, bertahan terhadap serangan aplikasi. Garis pertahanan pertama terhadap serangan aplikasi adalah menuliskan kode yang solid. Pembaruan semua perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi, dan jangan abaikan pemerintah pembaruan. Chapter. Selanjutnya, bab 3, ancaman, kerentangan, dan serangan keamanan cyber. Bab ini membahas berbagai serangan keamanan cyber yang diluncurkan oleh penjahat cyber dan memahami jenis ancaman yang keamanan yang mungkin memungkinkan. Bab 4, seni melindungi rahasia. Prinsip-prinsip kriptologi menjelaskan bagaimana protokol dan algoritma modern pengamanan komunikasi. Kriptologi adalah ilmu pembuatan memecahkan kode rahasia. Selanjutnya, pengembangan dan penggunaan kode adalah kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah cara menggunakan dan mengirimkan data sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat membaca atau memprosesnya. Sejarah kriptografi dimulai dalam lingkaran diplomatika ribuan tahun yang lalu.
Selama berabad-abad, berbagai metode sandi, perangkat fisik, dan bantuan teks yang dienkripsi dan dideskripsikan. Contohnya yang pertama Stable, yang kedua Caesar Chipherd, dan yang ketiga Vigenère Shifter, dan yang keempat mesin Enigma. Selanjutnya membuat hypertext. Ada beberapa metode untuk membuat hypertext. Yang pertama transposisi huruf disusun ulang, dan yang kedua substitusi huruf diganti, dan yang ketiga on time pad. Selanjutnya dua jenis enkripsi. Yang ada dua kelas algoritma enkripsi. Yang pertama algoritma simetris dan yang kedua algoritma asimetris. Selanjutnya proses enkripsi simetris. Algoritma simetris menggunakan kunci yang dibagikan sebelumnya yang sama untuk mengenkripsikan dan mendeskripsikan data. Sebuah metode yang juga dikenal sebagai enkripsi kunci pribadi. Selanjutnya, jenis kriptologi. Jenis kriptografi yang paling umum adalah block cipher dan stream cipher. Block cipher mengubah blok plain text dengan panjang tetap menjadi blok ciphertext. Stream cipher mendeskripsikan plain text 1 byte atau 1 bit pada satu waktu. Selanjutnya, algoritma enkripsi simetris. Standar enkripsi umum yang menggunakan enkripsi simetris meliputi 3-dash atau triple dash. Digital Encryption Standard DES adalah cipher blok simetris dengan ukuran blok 64 bit. Siklus enkripsi 3-dash adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dienkripsi oleh DES pertama, yang kedua data dienkripsi oleh DES kedua, dan yang ketiga data dienkripsi ulang oleh DES ketiga. Selanjutnya proses enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris juga disebut enkripsi kunci publik, menggunakan satu kunci untuk enkripsi yang berbeda dari kunci yang digunakan untuk deskripsi. Selanjutnya, algoritma enkripsi asimetris. Algoritma asimetris meliputi RSA atau Reverse Shamir Adleman, Difflin-Hellman atau L-Gamal, Ecliptic Cryptography ACC, dan selanjutnya manajemen kunci. Manajemen kunci mencakup pembuatan dan pertukaran penyimpanan menggunakan atau pengganti kunci yang digunakan dalam algoritma enkripsi. Dua istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kunci dan panjang kunci dari key space. Selanjutnya membandingkan jenis enkripsi. Sistem enkripsi simetris lebih efisien dan dapat mengenangani lebih banyak data, namun manajemen kunci dengan sistem enkripsi simetris lebih bermasalah dan lebih sulit untuk dikelola. Selanjutnya aplikasi. 4 protokol menggunakan algoritma kunci asimetris. Yang pertama Internet Key Exchange atau IKE, dan yang kedua Secure Shortcut Layer atau SSL, dan yang keempat Secure Shell SSH dan Pretty Good Privacy atau PGP. Selanjutnya kontrol akses fisik. Kontrol akses fisik adalah penghalang aktual yang digunakan untuk mencegah kontak langsung dengan sistem. Contoh kontrol akses fisik meliputi penjaga, pagar, dan direktorat gerak, dan contoh kontrol akses lainnya. Kontrol akses logis. Kontrol akses logis adalah solusi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola akses ke sumber daya dan sistem. Kontrol akses logis mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, enkripsi, kartu pintar, dan kata sandi, dan contoh lainnya. Selanjutnya, kontrol akses administrasi. Kontrol akses administrasi adalah kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan oleh organisasi untuk menerapkan dan menegakkan semua aspek pengendalian akses yang tidak sah. Kontrol administratif mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dalam penyataan niat, dan yang kedua, prosedur, dan yang ketiga, kontrol-kontrol lainnya. Kontrol akses wajib. Kontrol akses wajib atau MAJ membatasi tindakan yang dapat dilakukan subjek pada objek. Selanjutnya, kontrol akses diskresi. Pemilik objek menentukan apakah akan mengizinkan akses ke objek dengan kontrol akses diskresioner DAC. DAC memberikan atau membatasi akses objek yang ditentukan oleh pemilik objek. Kontrol akses berbasis peran. Kontrol akses berbasis peran RBAC tergantung pada peran subjek. Peran adalah fungsi pekerjaan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, kontrol akses berbasis aturan. Kontrol akses berbasis aturan menggunakan daftar kontrol akses ACL untuk membantu menentukan apakah akan memberikan akses. Selanjutnya, apakah itu identifikasi? Identifikasi memperlakukan aturan yang ditetapkan oleh kebijakan otorisasi. Selanjutnya, kontrol identifikasi. Kebijakan keamanan cyber menentukan kontrol identifikasi mana yang harus digunakan, mana yang Anda tahu, apa yang kata sandi, frasa sandi, atau PIN adalah contoh dari sesuatu yang diketahui pengguna. Apa yang Anda miliki, yaitu kartu pintar dan fob kunci keamanan adalah contoh dari sesuatu yang dimiliki pengguna. Keamanan kartu cerdas. Kartu pintar adalah kartu plastik kecil seukuran kartu kredit dan chip kecil yang tertanam di dalamnya. Security Cap Fob adalah perangkat yang cukup kecil untuk dipasang ke gantungan kunci. Selanjutnya, siapakah kamu? Karakteristik fisik yang unik seperti sidik jari, retina, atau suara yang mengidentifikasi pengguna tertentu disebut biometrik. Ada dua jenis pengenalan biometrik, karakteristik fisiologis dan karakteristik perilaku. Selanjutnya, autentifikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor menggunakan setidaknya dua metode verifikasi. Selanjutnya, apa itu otorisasi? Otorisasi mengontrol apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah autentifikasi berhasil. Selanjutnya, menggunakan otorisasi. Mendefinisikan aturan otorisasi adalah langkah pertama dalam mengontrol akses. Kebijakan otorisasi menetapkan aturan-aturan ini. Selanjutnya, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas pelacak tindakan kembali ke seseorang atau proses yang membuat perubahan ke sistem, mengumpulkan informasi ini dan melaporkan data pengguna. Selanjutnya, menerapkan akuntabilitas, yaitu implementasi akuntabilitas terdiri dari teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendidikan. Penyimpanan data, membangun media, dan persyaratan kepantauan semua memberikan akuntabilitas. Selanjutnya, kontrol pencegahan. Mencegah berarti mencegah sesuatu terjadi. Kontrol akses privasi menghentikan aktivitas yang tidak diinginkan atau tidak sah terjadi. Kontrol pencegah. Organisasi menggunakan pencegah kontrol akses untuk menegakkan kebijakan keamanan cyber. Selanjutnya, mencegah membuat calon penjahat cyber berpikir dua kali sebelumnya melakukan kejahatan. Selanjutnya, kontrol detektif. Detektif adalah tindakan atau proses memperhatikan atau menemukan sesuatu. Identifikasi informasi, akses mengidentifikasi berbagai jenis aktivitas yang tidak sah. Selanjutnya, kontrol korektif. Korektif melawan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya, kontrol pemulihan. Pemulihan adalah kembali ke keadaan normal. Kontrol akses pemulihan memulihkan sumber daya, fungsi, dan keamanan. Selanjutnya, kontrol kompensatif. Kompensasi berarti menebus sesuatu. Kontrol akses kompensatif
memberikan opsi untuk kontrol lain untuk meningkatkan penegahan dalam dukungan kebijakan keamanan. Selanjutnya, apa itu penyamaran data? Teknologi penyamaran data mengamankan data dengan mengganti informasi sensitif dengan versi yang tidak sensitif. Selanjutnya, teknik penyamaran data. Ada beberapa teknik penyamaran data yang dapat memastikan bahwa data tetap bermakna tetapi cukup diubah untuk melindunginya. Yang pertama, substitusi, yang kedua pengecakan, dan yang ketiga nulling out. Selanjutnya, apa itu steganografi? Steganografi menyembunyikan data atau pesan dalam file lain seperti grafik, audio, dan file teks lainnya. Selanjutnya, teknik steganografi, yaitu metode ini menggunakan bit dari setiap piksel pada gambar. Mata manusia tidak dapat mengenali perubahan yang dibuat pada bagian yang paling tidak signifikan. Hasilnya adalah karakter tersembunyi. Selanjutnya, steganografi sosial. Steganografi sosial menyembunyikan informasi di depan mata dengan membuat pesan yang dapat dibaca dengan cara tertentu oleh beberapa orang tidak mendapatkan pesan tersebut. Selanjutnya, deteksi. Steganoglisasi adalah menemukan bahwa ada informasi tersembunyi. Tujuan dari steganalisis adalah untuk menemukan informasi yang tersembunyi. Sedangkan yang selanjutnya, kebingungan. Pengaburan data adalah penggunaan dan praktik teknik penyamaran data dan steganografi. Kebingungan adalah seni membuat pesan membingungkan, ambigu, atau lebih sulit dipahami. Selanjutnya, aplikasi. Aplikasi watermarking perangkat lunak melindungi perangkat lunak dari akses atau modifikasi tidak sah. Selanjutnya, bab 4, seni melindungi rahasia. Bab ini membahas prinsip-prinsip kriptologi yang digunakan untuk menyamarkan komunikasi. Bab ini menjelaskan algoritma inskripsi simetris dan asimetris serta memberikan perbedaan dan contohnya. Bab ini menjelaskan bagaimana kontrol akses mencegah akses tidak sah ke kedua ruangan sistem dan file menggunakan identifikasi, autentifikasi, otorisasi, dan akuntabilitas. Bab ini diakhiri dengan membahas berbagai cara pengguna menutupi data dan auto-function dan steganografi. Baik, itulah penjelasan yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.